Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah, pada pagi ini kita kembali untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan jadi pagi penuh berkah bagi kita semuanya, sebagaimana doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Nah, kali ini kita masih lanjut dari buku Fikih Bulan Syawal. Bagi yang belum memiliki silakan membeli di marketplace Rumaiso Store atau di Ruwaifi Store di 0852 00 171 222 0852 00 171 222. Lantas bisa juga memesan lewat reseller dan agen kami yang ada di berbagai kota biar mengurangi ongkos kirim, ya, agar tidak terlalu mahal dalam ongkos kirim. Sudah ada beberapa reseller dan agen, dan bisa juga mencari buku-buku yang lainnya di reseller dan agen tersebut, dan lihat infonya di Instagram ruwaifi.store atau di rumaiso.store. Baik, tentang kodok puasa, kita masih bahas tentang kodok puasa. Ini ada beberapa permasalahan bagaimana jika punya utang puasa ketika meninggal dunia, juga kaitannya nanti dengan wanita haid yang punya kodok puasa dan menginginkan melakukan puasa Syawal, dan juga mana yang didahulukan, puasa Syawal ataukah kodok puasa. Kita akan lihat dalam pembahasan kali ini. Kita lihat di buku Fikih Bulan Syawal di halaman 32. Monggo dibaca. Meninggal dunia lantas memiliki utang puasa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. barang siapa yang meninggal dunia lantas masih memiliki utang puasa, maka keluarga dekatnya walau bukan ahli waris yang memuasakan dirinya. Ya, barang siapa meninggal dunia lantas memiliki utang puasa, maka keluarga dekatnya, walaupun situ bukan ahli waris, nanti dia yang akan memuasakan dirinya. Artinya utang ini dibawa meninggal dunia, masih ada utang, dia lupa untuk membayarnya atau luput untuk membayarnya. Beda kalau tidak sanggup membayar, ya, karena mungkin keburu meninggal dunia tidak sanggup membayarnya. Padahal ada waktu. Padahal di situ tidak ada waktu, tidak ada kesempatan. Ini beda. Nanti ada penjelasan dari Imam Nawawi dan ulama yang lainnya. Yang jelas yang dimaksudkan sini, kalau punya utang puasa, punya kemampuan untuk bayar, ada waktu, tidak ada uzur, ya, lantas dibawa sampai meninggal dunia, utang puasa tadi masih ada, maka hendaklah ahli waris atau keluarga dekat, bisa juga bukan ahli waris, keluarga dekat ini itu yang nanti memuasakan dirinya, artinya membayar utang puasanya. Kita lihat juga hadis. Begitu pula hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ada seseorang pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas ia berkata, Ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaihi sawmu wa alaiha sawmu syahrin fa aqdihi anha. Faqala law kana ala ummika dainun akunta qadiyahu anha. Qala na'am. Qala fa'idainullahi haqqu ayyuqda. wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ia masih memiliki utang puasa sebulan. Apakah aku harus membayarkan qada puasanya atas nama dirinya? Beliau lantas bersabda, seandainya ibumu memiliki utang, apakah engkau akan melunasinya? Iya, jawabnya. Beliau lalu bersabda, utang Allah lebih berhak untuk dilunasi. Nah, di sini ibunya meninggal dunia, dia masih memiliki utang puasa sebulan. Tadi disebut wa 'alaiha shaumu syahrin, dia punya utang puasa sebulan. Apakah aku harus membayarkan qada puasa atas nama dirinya? Dijawab, iya. Sebagaimana kalau ibu tadi punya utang, dilunasi pula, maka utang pada Allah, yaitu kewajiban pada Allah, lebih berhak untuk ditunaikan. Berarti utang puasa ditunaikan oleh keluarganya tadi, dan juga kalau ada utang terkait dengan masalah harta juga ditunaikan oleh keluarganya. Ya, maka utang tetap dibayar.
baik utang puasa maupun utang harta, ya, tetap dibayar. Jadi kadang ini bisa jadi prioritas sebelum pembagian waris. Ya, ini bahkan jadikan prioritas sebelum pembagian waris. Anak-anak yang menunggu waris lebih perhatikan dulu utang dari orang yang meninggal dunia ini ada ataukah tidak. Kalau masih ada, maka utang ditunaikan lebih dulu, ya, setelah sebelumnya pengurusan jenazah. Terus tunaikan utang, baik utang terkait dengan hak Allah maupun hak manusia. Kemudian baru kalau ada wasiat, tunaikan wasiat, namun wasiat tidak boleh lebih daripada 1/3. Baru kemudian menunaikan waris, yaitu dibagi harta-harta tadi yang tersisa untuk warisan. Nanti ayah dapat sekian, ibu dapat sekian, suami dapat sekian, istri dapat sekian, anak-anak dapat sisa misalnya. Ada ketentuan dalam syariat Islam mengenai hal ini. Terus pembahasan di atas adalah bagi orang yang tidak puasa karena ada uzur seperti sakit, lalu ia masih punya kemampuan dan memiliki waktu untuk mengqadha ketika uzurnya tersebut hilang sebelum meninggal dunia. Nah, pembahasan di atas adalah bagi orang yang tidak puasa. Ya, ini bagi orang yang tidak puasa karena ada uzur seperti sakit. Lalu ia masih punya kemampuan, dia punya waktu untuk mengqadha ketika uzurnya tersebut telah hilang sebelum meninggal dunia. Terus Sedangkan bagi yang tidak berpuasa karena uzur lantas tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang puasanya dan ia meninggal dunia sebelum hilangnya uzur atau ia meninggal dunia setelahnya tetapi tidak memiliki waktu untuk mengqadha puasanya, maka tidak ada qadha baginya, tidak ada fidyah dan tidak ada dosa untuknya. Demikian keterangan dari Syekh Mustafa Al-Bughal. Nah, lihat di sini, lihat kalimatnya saja, pada inti kalimatnya itu tidak memiliki waktu untuk mengqadha. Karena dia misalnya Ramadan kemarin tidak puasa, ya, datang 1 Syawal kan tidak boleh puasa kan. Nah, 2 Syawal meninggal dunia, berarti itu tidak memiliki waktu untuk mengqadha. Ramadan sakit, ya, 1 Syawal ikut lebaran, ternyata di tanggal 2 Syawal qadarullah meninggal dunia, maka tidak memiliki waktu untuk mengqadha. Maka tidak ada qadha, tidak ada fidyah untuk orang tadi karena tidak memiliki waktu untuk mengqadha. Kecuali dia ada kesempatan, utangnya ada 3 hari, masih lewati Syawal, masih dalam keadaan sehat, ternyata di bulan Dzulqa'dah meninggal dunia. Nah, ini keadaan seperti ini baru dianggap punya utang puasa. Nanti ahli waris membayarkan utang puasanya tadi. Terus intinya, orang yang dilunasi utang puasanya adalah orang yang masih memiliki kesempatan untuk melunasi qadha puasanya, tetapi terlanjur meninggal dunia. Sedangkan orang yang tidak memiliki kesempatan untuk mengqadha lalu meninggal dunia, maka tidak ada perintah qadha bagi ahli waris, tidak ada kewajiban fidyah dan juga tidak ada dosa. Ya, terus kita lihat lebih lengkap. Ada perkataan Imam Nawawi di sini. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan pula, walau kana alaihi qada'un syai'in min Ramadan falam yasum hatta mata nuzirat fa in akhiruhu li uzrin ittasala bil mauti lam yajib alaihi syai'un li'annahu fardun lam yatamakkan min fi'lihi ila al mauti fasaqata hukmuhu kal haji wa inzal al uzru wa tamakkana falam yasumhu hatta mata ut'ima anhu likulli miskinin muddun min ta'amin an kulli yaumin. Barang siapa masih memiliki utang puasa Ramadan, ia belum sempat melunasinya lantas meninggal dunia, maka perlu dirinci. Nah, sini perlu dirinci, kata Imam Nawawi, perlu dirinci. Ya, terus. Jika ia menunda utang puasanya karena ada uzur, lantas ia meninggal dunia sebelum memiliki kesempatan untuk melunasinya, maka ia tidak punya kewajiban apa-apa. Nah, dia tidak punya kesempatan untuk melunasinya karena sudah keburu meninggal dunia. Uzurnya masih ada lalu meninggal. Sakitnya masih ada lalu meninggal. Berarti kalau itu terjadi di bulan Ramadan kan tidak punya kesempatan untuk mengqadha. Maka di situ tidak ada kewajiban apa-apa, tidak ada kewajiban puasa, tidak ada kewajiban qadha, tidak ada kewajiban fidyah gitu. Terus karena ini adalah kewajiban yang tidak ada kesempatan untuk melakukannya hingga meninggal dunia.
maka kewajiban itu gugur sebagaimana dalam haji. Kewajibannya gugur sebagaimana dalam haji. Terus, Sedangkan jika uzurnya hilang dan masih memiliki kesempatan untuk melunasi, tetapi tidak juga dilunasi hingga meninggal dunia, maka puasanya dilunasi dengan memberi makan kepada orang miskin, di mana satu hari tidak puasa memberi makan dengan satu mud. nah di sini ada perkataan dari Imam Nawawi, sedangkan jika uzurnya hilang dan masih memiliki kesempatan untuk melunasi, jadi ada kesempatan, tetapi tidak juga melunasinya hingga meninggal dunia, maka di sini disarankan dalam pendapat Imam Nawawi ini disuruh bayar fidyah. Satu hari tidak puasa memberikan satu mud. Nah, di sini ada catatan memberikan fidyah. Nah, mana yang lebih tepat di sini? Apakah kalau punya utang qadha dibayar qadha, ataukah punya utang qadha meninggal dunia dibayar fidyah? Nah, coba kita perhatikan beberapa riwayat berikut ini dan nanti kita ambil kesimpulan yang ada, ya. Dalil bolehnya melunasi utang puasa orang yang telah meninggal dunia dengan menunaikan fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin, adalah beberapa riwayat berikut. Ada beberapa riwayat berikut. An Ibni Abbasin, qala idza marida ar-rajulu fi ramadhana summa mata wa lam yasum, ud'ima anhu wa lam yakun alaihi qada'un, wa in kana alaihi nadhrun qada anhu waliyuhu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, jika seseorang sakit di bulan Ramadan lalu ia meninggal dunia dan belum melunasi utang puasanya, maka puasanya dilunasi dengan memberi makan kepada orang miskin dan ia tidak memiliki qadha. Adapun jika ia memiliki utang nazar, maka hendaklah kerabatnya melunasinya. Nah, jika seorang sakit di bulan Ramadan, sakit, lalu ia meninggal dunia dan belum melunasi utang puasanya, maka puasanya dilunasi dengan beri fidyah. Dan ia tidak memiliki qadha. Adapun jika ia memiliki utang nazar, maka hendaklah kerabatnya melunasinya. Namun catatan di sini riwayat Abu Daud, hadisnya dhaif. Kita lihat tadi hadis Ibnu Abbas, sekarang hadis yang kedua dari Ibnu Umar. An Ibnu Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamu syahrin falyut'im anhu makana kulli yaumin miskinan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang meninggal dunia lantas ia masih memiliki utang puasa sebulan, maka hendaklah memberi makan atau menunaikan fidyah atas nama dirinya bagi setiap hari tidak puasa. Ya, hadis riwayat Tirmidzi. Dan kesimpulan Al-Hafiz Abu Thahir, hadis ini juga dhaif. Jadi kan hadisnya tadi bunyinya, siapa meninggal dunia lantas ia masih memiliki utang puasa sebulan, maka disuruh bayar fidyah atas nama dirinya bagi setiap hari tidak puasa. Tapi hadisnya juga dhaif. Jadi hadis Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ini dhaif. Kita lihat di sini ada pendapat dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam pendapat lamanya qadim mewajibkan bagi yang meninggal dunia lantas masih memiliki utang puasa tidak diharuskan dilunasi dengan memberi makan atau fidyah, tetapi boleh bagi kerabatnya melunasi utangnya dengan berpuasa atas nama dirinya. Nah, kalau di pembahasan Imam Syafi'i yang qadim, pendapat lama beliau, kalau punya utang puasa dibawa meninggal dunia, maka dibayar ya dengan menunaikan qadha juga. Qadha dibayar qadha. Terus, bahkan pendapat inilah yang disunahkan sebagaimana dinukil dari Imam Nawawi dari Syarah Sahih Muslim. ya terus. Kata Imam Nawawi, pendapat qadim dari Imam Syafi'i itulah yang lebih tepat karena hadisnya yang begitu kuat. Nah, Imam Nawawi sendiri lebih cenderung pada pendapat Imam Syafi'i karena hadisnya yang lebih kuat. Terus sedangkan pendapat Imam Syafi'i yang jadid, yang terbaru, tidak bisa dijadikan hujah atau dukungan karena hadis yang membicarakan memberi makan bagi orang yang meninggal dunia lantas masih memiliki utang puasa adalah hadis dhaif. Wallahu alam. Nah, demikian nukilan kami dari Kifayatul Akhyar. Terus intinya, orang yang punya utang puasa dan terlanjur meninggal dunia sebelum utangnya dilunasi, maka bisa ditempuh dua cara. 1. Membayar utang puasa dengan kerabatnya melakukan puasa. Dan 2. Menunaikan fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Cara pertama ini lebih baik sebagaimana penguatan pendapat di atas. ya memang ada dua kemungkinan ya. Qadha dibayar qadha. Ini pendapatnya lebih kuat dalilnya. Bisa juga qadha dibayar fidyah. Tapi yang lebih kuat tadi ya, kalau punya utang qadha dibayar qadha. Namun kalau semasa hidup belum bayar fidyah, masih punya utang fidyah, berarti dibayar fidyah. Nah, sekarang kita bahas selanjutnya, apakah kalau tidak puasa lalu meninggal dunia selalu dibayarkan qadha? Ya, apakah kalau tidak puasa lalu meninggal dunia selalu dibayarkan qadha? Nah, lihat rinciannya dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah.
1. Siapa saja yang mengakhirkan qada Ramadan, begitu pula nazar dan kafarat. Kan ada utang nazar juga ada utang kafarat ya. Misalnya dia pernah bernazar 3 hari puasa punya kafarat karena hubungan intim di siang hari bulan Ramadan, punya kafarat sumpah gitu. Itu namanya kafarat, tebusan. Terus karena ada uzur? Karena ada uzur. Ya, siapa yang mengakhirkan qada Ramadan karena ada uzur terus? Di mana sakit atau safarnya yang mubah terus berlanjut hingga meninggal dunia dan tidak ada waktu untuk mengqada, maka tidak ada kewajiban qada sama sekali. Ya. Keluarganya pun tidak perlu menunaikan qada maupun fidyah karena ia bukan orang yang taksir atau lalai dan ia tidak berdosa. Alasannya ia tidak dikenakan kewajiban sampai akhirnya meninggal dunia, hukum wajib jadi gugur. Ya, terus jika ada yang punya uzur lantas tidak puasa, lalu uzur tersebut hilang seperti orang sakit kembali lagi sehat, kemudian utang puasa belum juga dibayarkan, menurut pendapat Syafi'iyah yang qadim yaitu lama, dan jadi pilihan Imam Nawawi, walinya atau keluarganya memuasakan dirinya. Tadi ini berarti bahasan ini kesimpulan dari sebelumnya ya. Jika masih punya uzur, qada Ramadan kok ditunda, lantas meninggal dunia, dia tidak termasuk orang yang lalai. Situ tidak ada kewajiban qada, tidak ada kewajiban fidyah. Tapi jika ada uzur lalu tidak puasa, lalu uzur tersebut hilang, terus dia belum bayar-bayar utang puasanya juga, belum bayar-bayar juga utang puasanya sampai meninggal dunia. Menurut pendapat Imam Syafi'i, yang qadim dan jadi pilihan Imam Nawawi, walinya atau keluarganya memuasakan dirinya. Terus masalah selanjutnya lagi, puasa qada atau puasa Syawal bagi muslimah yang Ramadan tidak bisa puasa penuh karena haid. Nah, ini yang biasanya sering ditanyakan ibu-ibu ya. Kalau punya utang puasa di bulan Ramadan karena haid, qada puasa dulu ataukah puasa Syawal? Coba kita lihat di sini pembahasannya. Apakah sah mendahulukan puasa Syawal bagi orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena ada uzur seperti haid dan semacamnya, atau tanpa ada uzur? Nah, ini kan jelas kalau tidak puasa di bulan Ramadan karena haid kan itu uzur namanya. Nah, terus kita lihat pembahasannya. 1. Jika ada yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur, haram baginya untuk puasa Syawal. Qada puasa diperintahkan untuk segera dilakukan, hendaknya ia tidak disibukkan dengan puasa yang lain. Nah, jika bulan Ramadan dia batalkan puasa sengaja. Ya, batalkan puasa sengaja. Tiba-tiba dia ingin makan aja siang hari. Maka dia tidak bisa lakukan puasa Syawal sampai dia bayar qada puasa dulu. Nah, itu yang pertama ya. Sekarang yang kedua. Jika ada yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena ada uzur seperti haid, bersafar, sakit dan semacamnya, dan tetap berpuasa Syawal, maka ia mendapatkan pokok pahala puasa, tetapi ia tidak mendapatkan pahala puasa sempurna setahun penuh seperti yang disebutkan. Yang baiknya dilakukan adalah berpuasa Ramadan sebelum melakukan puasa Syawal. Nabi SAW menyebutkan tentang pahala puasa Syawal dengan kalimat, siapa yang berpuasa Ramadan lalu diikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi jika ada yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena ada uzur. Uzurnya apa tadi? Ada haid, ada safar, ada sakit gitu. Nah, lalu dia milih, sekarang puasa Syawal aja deh. Maka qada belum ya, dia puasa Syawal saja dulu. Maka pahala pokok puasa dapat, yaitu puasa sunnahnya dapat. Tapi tidak diberi ganjaran puasa setahun penuh. Ingat baik-baik ya, ini terutama ibu-ibu yang nanya. Silakan monggo lakukan, namun tidak dapat puasa setahun penuh. Terus yang ketiga, jika wanita yang mengalami haid di bulan Ramadan tetapi melakukan puasa Syawal tetap melakukan puasa Syawal dahulu sebelum qada puasa, ia hanya mendapatkan pokok pahala puasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Hal ini juga berlaku bagi yang punya uzur lainnya di bulan Ramadan. Nah, jika punya uzur tadi ya, jika wanita yang mengalami haid di bulan Ramadan tetap melakukan puasa Syawal dahulu sebelum qada, ia hanya mendapatkan pokok pahala puasa. Ya, pokok pahala puasa, tetapi tidak mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Hal ini juga berlaku bagi yang punya uzur lainnya di bulan Ramadan. Coba kita lihat perkataan dari Al-Alama Abu Zur'a Al-Iraqi rahimahullah berkata, Yahsul aslu sunnati shaum wa illam yahsul as-thawab al-mazkur.
litarattubihi fil khabari ala siyami Ramadan wa in afthara Ramadan ta'addiyan harum alaihi shaumuha. Bagi yang mendahulukan puasa Syawal dari qada puasa, ia akan mendapatkan pahala pokok sunnah puasa walaupun tidak mendapatkan pahala sempurna setahun penuh, karena hadis menyebutkan mesti mendahulukan puasa Ramadan. Namun jika qada puasa karena tidak berpuasa tanpa uzur, maka haram baginya berpuasa Syawal. Nah, yang kalimat terakhirnya seperti yang tadi kita contohkan, di bulan Ramadan dia batalkan puasa sengaja, maka dia tidak bisa lakukan puasa Syawal. Dia tetap harus qada dulu baru kemudian puasa Syawal. Lalu masalah terakhir tentang qada puasa. Apakah sah menggabungkan niat puasa qada Ramadan? Qada ya berarti ya. Qada digabungkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dalam hal ini dibedakan antara sahnya ibadah dan konsekuensi pahala. Sahnya ibadah dan konsekuensi pahala. Ya, pertama. Dari sisi sahnya ibadah, siapa yang berpuasa dengan dua niatan, maka puasanya sah. Ia mendapatkan pahala pokok puasa. Dari sisi sahnya ibadah ya. Siapa yang berpuasa dengan dua niatan, maka puasanya sah. Ia mendapatkan pahala pokok puasa. Ya, dia dikatakan berpuasa. Ya, jadi niatan qada dan niatan puasa 6 hari di bulan Syawal. Namun, itu tadi dari sisi sahnya ya, sah. Namun yang kedua, dari sisi pahala, ia tidak mendapatkan pahala puasa Syawal setahun penuh berpuasa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaratkan berpuasa Ramadan dulu lalu berpuasa Syawal. Nah, namun kalau dia gabungkan seperti itu, dia tidak mendapatkan pahala setahun penuh. Ya, dia tidak mendapatkan pahala setahun penuh. Karena untuk mendapatkan pahala setahun penuh, yang dilakukan adalah puasa Ramadan dulu, lalu puasa Syawal. Terus dalam mazhab Syafi'i? Dalam mazhab Syafi'i, menggabungkan dua niat ada beberapa bentuk sebagai berikut. Nah, ada beberapa bentuk sebagai berikut. Bentuk pertama, menggabungkan dua niat, yakni niat qada dan niat puasa 6 hari Syawal. Maka pahala qada dan pahala sunnah 6 hari Syawal tetap dapat. Demikian ada kesamaan antara pendapat Ar-Ramli dan Al-Haytami. Berarti kalau dua niat sekaligus, qada dan puasa 6 hari bulan Syawal, tetap dapat di sini ya. Tetap dapat pahalanya. Ini bentuk pertama, menggabungkan dua niat sekaligus. Maka pahalanya saja dapat. Tapi ini pendapat Ar-Ramli dan Al-Haytami. Ya, terus yang kedua, bentuk kedua. Hanya berniat qada, sedangkan puasa Syawal diniatkan untuk ditunda setelah qada, maka pahala yang diperoleh hanya qada saja. Sedangkan pahala puasa 6 hari di bulan Syawal tidak didapatkan. Dalam hal ini, Al-Haytami dan Ar-Ramli bersepakat. Nah, kalau di sini berniat qada, sedangkan puasa Syawal diniatkan untuk ditunda setelah qada, maka pahala yang diperoleh hanya qada saja. Tapi kalau pendapat yang pertama tadi ya, gabung niat qada dan niat puasa 6 hari di bulan Syawal, pahalanya tetap dapat. Tapi di situ tidak dibahas pahala puasa setahun penuh. Ya, yang bentuk kedua itu berniat qada dulu, baru kemudian puasa Syawal. Ya, maka ya kalau di qada dulu ya cuma dapat pahala qada saja. Nanti puasa 6 hari di bulan Syawal dia dapat pahala tersendiri. Terus bentuk ketiga, hanya berniat qada tetapi tidak berniat puasa Syawal setelah qada, maka pahala yang diperoleh adalah pahala qada dan mendapatkan pahala puasa sunnah 6 hari Syawal sebagai jaminan. Nah, lihat, tadamnan. Hanya berniat qada saja. Hanya berniat qada ini ya. Ini poin ini bagus sekali nih, perlu diperhatikan. Cuma berniat qada. Tapi tidak berniat puasa Syawal setelah qada tadi. Ya karena mungkin waktunya mepet juga ya. Maka dia sudah dapat pahala puasa 6 hari Syawal tadi sebagai domnan, jaminan. Tapi bukan dia lakukan, tapi sudah dapat jaminan. Artinya kalau dia mau lakukan, dapat pahala puasa setahun penuh. Terus karena maksudnya? Karena maksudnya adalah menyibukkan diri dengan puasa pada bulan Syawal. Al-Haytami menyatakan untuk bentuk ini, ia hanya mendapatkan pahala qada sebagaimana yang diniatkan. Ya paling memang qada saja. Karena dia tidak lakukan puasa Syawal, tapi dia sudah dapat jaminan. Coba lakukan puasa Syawal, pasti dapat pahala puasa setahun penuh. Kesimpulannya, siapa yang menginginkan pahala sempurna seperti puasa setahun penuh,
hendaklah ia mendahulukan menunaikan qada puasa dari puasa Syawal. Jadi bayar qada dulu, baru kemudian puasa Syawal. Adapun menggabungkan niat puasa Syawal dan niat qada atau mendahulukan puasa Syawal dari qada, puasanya sah, tetapi pahala sempurna puasa setahun penuh tidaklah diperoleh. Jika ingin mendapatkan pahala puasa setahun penuh, lakukanlah qada puasa lalu diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi sekali lagi, kalau ingin dapat pahala puasa setahun penuh, lakukanlah qada puasa dulu untuk bulan yang kemarin, ya, di bulan Ramadan. Baru kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Mungkin ada yang bertanya lagi, Ustaz, saya masih punya utang yang dulu-dulu. Ya, coba perampungkan dulu Ramadan yang baru saja ini. Baru nanti puasa 6 hari di bulan Syawal. Nanti setelah itu baru qada puasa yang dulu-dulu. Jadi kesimpulannya tadi ya, dalam mazhab Syafi'i menggabungkan niat untuk qada puasa dan 6 hari di bulan Syawal. Yang pertama tadi menggabungkan dua niat, pahalanya dapat, tetapi tidak dapat pahala puasa setahun penuh, kan sebagai keterangan sebelumnya. Kemudian bentuk kedua, hanya berniat qada saja. Setelah qada rampung, dia puasa Syawal. Berarti nanti qada dapat pahala puasanya. Nanti kalau akan puasa Syawal, berarti dapat pahala setahun penuh. Bentuk yang ketiga itu hanya berniat qada saja. Puasa Syawal tidak dilakukan. Maka puasa Syawal itu sudah jadi domnan. Jadi jaminan. Kalau dia lakukan puasa Syawal, lebih bagus lagi. Jadi kalau kita lihat tiga bentuk ini, ternyata semuanya ada qada di situ. Baru kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka kesimpulan yang bagus adalah tetap bayar qada puasa Ramadan dulu. Ya, baru kemudian ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nantinya mendapatkan pahala apa? Pahala puasa setahun penuh. Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa berpuasa Ramadan lantas diikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Insyaallah besok Sabtu tetap ada ya. Saya lanjutkan tentang fidyah. Namun fidyah ini sepertinya tidak bisa tuntas untuk besok Sabtu. Ya, nanti kita lihat Ahad kalau bisa biar rampung. Nanti mulai Senin kita bahas buku yang baru, yaitu yaitu nanti tentang tafsir Jalalain 4 surat. Ya, mudah-mudahan dalam sebulan ya semua bisa memahami Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dengan baik. Ya, demikian kita cukupkan. Silahkan jika ingin bertanya, nanti bisa dari Zoom juga ya. Atau ada yang mau telepon langsung di telepon radio. Bisa juga di Radio Des, ada di layar YouTube ya. Bisa dicek di layar YouTube. Ada di situ untuk nomor telepon di 0812 281 851 31. 0812 281 851 31. Baik, selanjutnya kita buka chat terlebih dahulu untuk bertanya, monggo di Zoom Khobar Islam Academy, monggo. Baik Ustadz, Ana bacakan pertanyaan lewat chat terlebih dahulu. Ya. Bismillah, Afwan Ustadz mau bertanya, qadarullah kedua orang tua Ana dari balik sampai sekarang nggak pernah qada puasa. Sekarang mereka sudah umur 50-an. Masih kuat puasa Ramadan tetapi tidak mampu menggantinya. Apakah Ana harus membayar fidyah mereka dari dulu sampai sekarang? Enggak. Dan apakah boleh Ana membayarnya tanpa sepengetahuan mereka? Alasannya mereka mengira bersedekah sama dengan membayar hutang puasa Ustadz. Barakallahu fiik. Itu kan mampu tadi puasa, maka tidak bisa fidyah, Bu. Itu tidak bisa fidyah. Fidyah itu ada kalau nanti kita akan lihat di pembahasan besok pagi ya. Fidyah itu ada kalau tidak bisa menunaikan puasa secara permanen, terus menerus memang tidak bisa puasa. Atau kemarin karena puasanya itu dia tidak bisa puasa karena orang lain, seperti wanita hamil menyusui karena bayinya. Namun kalau masih mampu puasa, usia 50 masih mampu. Sekarang dakwai orang tua, kemudian nasihati untuk puasa, bayar puasa-puasa yang dulu gitu.
Ya, itu harus didakwain, nggak bisa fidyah itu. Malah fidyah nggak sah itu. Itu sama ibaratnya seperti orang mau ganti tayamum, ternyata masih ada air. Nggak sah itu tayamumnya karena masih ada air di depan dia. Allahu a'lam. Ya, bisa berikutnya lewat chat lagi. Selanjutnya Ustadz, Bismillah, semoga Ustadz selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, bolehkah mengkodok puasa mulai hari Sabtu atau hari Ahad? Dan apakah harus beriringan dengan hari selanjutnya? Tidak, itu untuk hadis yang melarang berpuasa sendirian tadi pada hari Sabtu atau hari Jumat gitu ya, harus diikuti sebelum atau sudahnya ya. Itu berkaitan dengan puasa sunnah. Tapi kalau puasa qadha, dia tunaikan hari apapun semampu dia, monggo. Itu bisa ditunaikan. Misalnya dia pilih hari Jumat saja. Ya, pas luangnya Jumat saja, boleh. Atau luangnya Sabtu saja, boleh. Karena punya sebab nih, karena qadha itu tidak bisa ditunda-tunda kan. Kita sudah bahas sebelumnya ya. Lebih cepat, lebih baik gitu. Kalau memang peluangnya di hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, boleh dilakukan qadha puasa di hari-hari tersebut. Ya, berikutnya lagi silakan. Ustadz, tahun lalu saya sudah membayar fidyah. Namun karena hutang puasa terlalu banyak, maka kodok puasanya belum selesai. Apakah tahun ini wajib bayar fidyah lagi, Ustadz? Tidak. Kalau punya uzur ya. Kalau punya uzur tidak ya. Karena mungkin ada belum punya waktu untuk bayarnya, masih tunda lagi. Misalnya ini karena wanita hamil menyusui ya. Masih belum kuat. Ya dia tunda dulu. Ketika kuat dia bayar kodok saja. Ya, dia tunaikan kodok bisa. Kalau mungkin terlalu banyak, tadi disebut terlalu banyak kodoknya, bisa pakai strategi Senin Kemis. Ya, puasa Senin Kemis tapi niatan pokoknya qadha puasa. Mudah-mudahan karena pas dengan hari Senin Kemis dia dapat keutamaan hari tersebut. Tapi tetap niatan pokoknya adalah puasa qadha. Baik, di chat lagi silakan. Baik Ustadz, Afwan mau bertanya, jika ada orang tua tidak puasa Ramadan karena malas tanpa uzur, kemudian meninggal di akhir Ramadan, apakah keluarganya harus mengqadha, Ustaz? Tidak. Karena dia tidak ada keinginan untuk puasa di situ ya. Nggak punya utang itu namanya. Saran saya kalau seperti itu, dan ini orang tua belum punya kesadaran ketika hidupnya, banyak buat amal soleh untuk orang tua. Seperti sedekah, kasih wakaf, amal jariah gitu ya. Karena orang tua belum punya kesadaran. Baik, sebentar saya ada pertanyaan beberapa di YouTube. Ini ada yang tadi menarik. Ustadz, hukum mengqadha puasa Ramadan pada hari Jumat boleh atau tidak? Dulu pernah ada yang bilang kalau tidak boleh ya. Asalkan itu punya sebab kan, ya sebabnya qadha, maka boleh dilakukan di hari Jumat. Itu tadi dari Iqbal Hanafi. Sekarang dari Nur Fadila Amaluddin di YouTube. Ustadz, bagaimana cara membayar utang puasa yang jumlahnya lupa jumlahnya? Taksir saja dengan jumlah lebih banyak, kemudian tunaikan. Ustadz, dulu ada seorang sebut aja si A berutang uang sama kita. Tapi ibu si A sudah meninggal dunia, cuma beliau yang jadi saksi. Oh ya, yang jadi saksi sudah meninggal ya. Dan sekarang si A tidak mengakui utangnya. Apa hendak memberatkan si ibu di dalam kubur? Nah, ini urusan si yang berutang ya. Coba diingatkan yang berutang terus. Kalau tidak dia bayar, ya sudah. Dianggap selesai saja, diputihkan, dimaafkan. Ya, nggak usah nuntut di akhirat. Ya, itu lebih baik. Minta pada Allah supaya dengan ini kita mungkin dizolimi. Semoga dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah. Ustadz, apakah menjawab dari Azemi Tommy? Ustadz, apakah menjawab amin ba'da imam baca Al-Fatihah wajib dijaharkan? Iya, dijaharkan ya. Karena kalau jamaah semuanya tidak ada yang dijahar, bagaimana Ustadz? Kalau sholat jahar ya jahar gitu. Assalamualaikum Ustadz, dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabiatul Adawiyah. Karena ketidaktahuan dan akhirnya diniatkan puasa Syawal dulu. Nah, posisi saat mendengarkan puasa, Ustadz, apakah bisa berubah niat? Dia jangan berubah niat. Untuk besok saja berarti. Kalau dia ingin puasa Syawal, ganti niat qadha dulu kalau memang masih punya qadha. Terus dari Rina Adityawati, kalau sudah qadha puasa Ramadan lalu puasa 6 hari bertepatan dengan puasa Ayyamul Bid, apakah pahala keduanya dapat? Iya, dapat. Pahala puasa dapat, ya puasa 6 hari Syawal tadi dapat, pas dengan Ayyamul Bid juga dapat.
Dari Aidah Hanum, Ustadz, apakah hukumnya belum pernah mengganti puasa yang dulu-dulu? Karena tidak tahu hukum mengganti dan belum ada ilmu agamanya. Berarti tunaikan nanti qadanya tetap dibayar, segera, plus bayar fidyah. Dari Abdurrahman Warsito, ya, tentang doa untuk sini ya. Ya, semoga Allah mudahkan dakwah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Ani. Saya dulu pernah bayar utang puasa kurang beberapa hari, tapi suami membantu membayarkan puasa. Apakah boleh, Ustaz? Tidak. Utang puasa ibu, maka dibayar oleh ibu, tidak dibantu suami. Khalifah Lina, Ustaz, jika jumlah kodok 100, ya, nah saya bayar fidyahnya setengah-setengah. Untuk sebagian di yayasan dan sebagian di sekitar rumah. Apakah boleh? Boleh seperti itu. Ustaz, saya pernah ada utang puasa, tapi waktu itu saya masih kelas 4 SD. Apakah saya harus mengkodok puasa? Kalau itu memang sudah balik, tidak puasa, maka nanti kodok puasanya. Saya masih tunggu yang di Instagram ya, sebentar di Facebook. Nah, ini di Facebook dari Hasna Zukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bila membayangkan hutang orang lain tanpa sepengetahuannya, atau apakah seharusnya kita memberitahu yang bersangkutan si pemilik utang tadi? Ya, sebaiknya beritahu untuk diingatkan masalah utang. Kalau ini mau utang uang ya. Bagaimana riwayat Aisyah yang suka bayar qada puasa di bulan Sya'ban? Apakah selama itu tidak bisa puasa sunnah? Kan kita tidak tahu riwayat Aisyah puasa sunnah. Maka tidak bisa diklaim kalau Aisyah puasa Syawal masih punya qada puasa gitu. Itu tidak bisa diklaim seperti itu. Harus ditangkan dalil lagi gitu. Baik, berikutnya dari Resen, silakan. Dari Resen di Zoom, monggo. Tayyib, Ustaz. Waktu Fulana, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan izin bertanya di luar tema Pak Ustaz? Ya, silakan. Bagaimana menurut Pak Ustaz jika seorang anak yang sudah dewasa meninggalkan ibu yang sudah sakit dan adiknya yang masih kecil untuk menuntut ilmu jauh ke suatu daerah yang kita belum survei atau mengetahui apa benar pesantren tersebut sunnah atau salah? Karena banyak kejadian di daerah-daerah tertentu, pesantren-pesantren Syiah atau ISIS yang mengajak anak-anak muda dijadikan pengantin untuk bom bunuh diri. Sedangkan di daerah tersebut tidak ada saudara untuk bisa dihubungi, Pak Ustadz. Makanya kalau mau ke daerah itu tanya rekomendasi Ustadz dulu. Tanya ke ustadz-ustadz yang ibu percayai, pesantren ini bagaimana, jangan langsung datangi ibu. Apakah anak harus mengikuti anak-anak ke daerah tersebut untuk enggak, harus ibu yang kendalikan, nggak bisa terserah anak. Ya, karena anak-anak sudah mendapatkan beasiswa di pesantren tersebut. Ya harus cari ini dulu Bu. Minta saran, masukan dari ustadz-ustadz yang ibu kenal, yang ibu percayai. Cocok nggak anak saya di situ? Daripada ibu korbankan akidah nanti Bu, rugi nanti, walaupun gratis. Justru itu Pak Ustadz, ini anak-anak sudah seperti apa ya? Sudah tekad bulan dan sudah membeli tiket. Ibu orang tua punya hak untuk mencegah dan memberikan saran. Kalau saya bukan orang tua Bu, bukan orang tua dari anak ibu, saya cuma berikan saran. Ibu lebih punya otoritas di situ. Jadi saran saya pokoknya minta saran dulu ke ustadz-ustadz setempat yang ibu kenal ya tentang pesantren tersebut. Baru ibu masukkan. Daripada sudah masuk walaupun sekolah gratis, walaupun sekarang sudah punya tekad, keluar-keluar jadi teroris Bu. Itu anak takutkan begitu. Makanya iya karena ibu takutkan, jangan langsung iyakan Bu. Ibu sudah takut, kok mau iyakan?
Bu, pendidikan tuh nggak masalah gampang-gampang saja. Saya sekolah gratis, itu saya dapat beasiswa gratis, disekolahkan anak saya gratis. Nggak kayak gitu, Bu, pendidikan. Baik, baik, Pak Ustadz. Mikir-mikir ke depan gitu. Nanti anak saya jadi apa ya, keluar dari sini ya, gitu. Masa nanti keluar dari pesantren terus bertentangan dengan akidah ibu gitu, dengan pemahaman ibu, dengan manhaj ibu. Di rumah gontok-gontokan terus. Mau kayak gitu. Ya, tapi anak-anak menyarankan untuk menghubungi admin tempat dia mau pesantren tersebut. Pak Ustadz, bagaimana? Jangan ke ustadz dulu. Sesuai saran saya, ke ustadz dulu, Bu. Sekolah itu bisa mengklaim dia itu yang paling baik, paling bagus, akidah paling lurus. Oh iya, iya Pak Ustadz. Boleh tanya satu lagi Pak Ustadz? Iya. Afwan, kalau boleh anak tanya, pesantren Manar Al-Ilmi itu termasuk pesantren salaf bukan Pak Ustadz? Di mana itu, Bu? Di Klaten Pak Ustadz. Siapa? Lihat di situ susunan pengurusnya, Ustadz siapa? Sudah dikasih tahu, ada ininya katanya di Facebook katanya, itunya apa, data-datanya. Ibu tinggal di mana? Di Tangerang Selatan. Nah, coba tanya-tanya ke Ustadz di Tangerang Selatan, Bu. Saya belum dapat info valid. Mungkin saya yang kurang nih, Bu. Manar Al-Ilmi. Ya, saya sudah dapat sini, tapi Yang di Klaten, Pak Ustadz. ya kalau di Facebook ini nggak bisa dibuka kecuali dia ikuti ini. Ya, udah di luar nah, mau beres-beres lagi nah. Itu ya, Bu ya. Ibu tanya di Ustadz di Tangerang Selatan aja, Bu ya. Saya belum dapat info valid ini. Iya, Pak Ustadz. Iya. Iya, Ustadz. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Ya, Kum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tanyakan ke ustadz-ustadz yang lainnya, tapi nanti tunggu infonya, Bu. Baik, berikutnya. Hai, Silakan, Bu. Abu Ubay, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mau tanya tadi Ustaz terkait kodok puasa. Kalau misalnya orang tua tersebut dia itu tidak puasa Ustaz, karena mungkin dia menganggap hal itu biasa. Apakah anak juga harus mengkodok Ustaz kalau misalnya meninggal? Tahu puasa wajib nggak? Kalau misalnya dia tahu gimana Ustaz? Tapi tidak pernah puasa. Iya, Tidak ada seperti itu. kodok, tidak usah bayar kodoknya. Oh, tapi kalau misalnya ilmu belum masuk ke dia, berarti kita mengkodoknya gitu Ustaz. Itu hidup di tahun berapa? Kalau ini cuma permisalan Ustaz. Kalau misalnya Enggak, kalau dua- permisalan nggak nyata saya nggak mau jawab. Oh gitu. Iya Ustaz. Iya. Harus permisalan Iya, yang Ustaz. nyata gitu. Ini di Iya. ini di masa teknologi semua sudah canggih, simba-simba aja tahu gitu. Iya. Iya. Orang sepuh saja tahu. Kalau dia hidup di dunia antah berantah baru saya jawab gitu. Nah Ustaz. Iya. Iya Ustaz. Sesuaikan Ustaz. Ya, Kum. Ya, berikutnya lagi. Ummu Maryam, silahkan dibuka mic-nya. Ummu Maryam. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, Silakan, Umi, tadi ya. kan dijelaskan tadi kan dijelaskan Ustadz yang pembagian waris anak tidak boleh lebih dari sepertiga, itu maksudnya gimana, Wasiat, Ustadz? wasiat, Bu. Wasiat tidak boleh lebih daripada Oh, sepertiga, bukan waris. Wasiat. Maafkan. Wasiat ya. Kalau di sini tuh kadang kan kalau pembagian seperti itu tuh tidak pakai hukum Islam, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Itu masalah kesadaran beragama, Bu. Karena kita Iya, tidak Ustadz, bisa kadang paksakan kalau- gitu. Karena memang semuanya ya. belum sadar seperti itu.
Terus Kalau- kita yang dibagi itu bagaimana Ustadz? Yang dibagi, kalau posisi orang yang dibagi, dia merasa ini tidak jadi haknya, ya sudah dia serahkan kepada yang lain. Dia tidak manfaatkan seluruhnya. Bagi orang yang kurang, banyak-banyak sabar berarti. Nah, karena pembagiannya tuh sebelum meninggal Ustadz, kayak wasiat di sini, cuman mungkin melebihi sepertiga, itu bagaimana Ustadz? Wasiat aturannya tidak boleh untuk anak. Itu bukan wasiat berarti, Bu. Karena pembagian di sini tuh rata-rata sebelum meninggal tuh sudah dibagi Iya, dulu. itu karena kesadaran kurang sadar beragama, jadi seperti itu. Nah, ini tinggal nanti keridhaan dari masing-masing pihak yang mendapatkan harta tersebut. Kalau dari orang tuanya sudah ridho, terus anaknya gimana Ustadz? Dia silakan manfaatkan. Dan tidak ada yang protes, ya silakan untuk dia. Oh, berarti boleh ya Ustadz seperti itu? Saya tidak katakan boleh, Bu. Secara hukum, kalau bukan bagi waris, dengan hukum waris saya tidak katakan boleh. Ini masalah menyikapi realita yang terjadi itu. Nah, Ustadz. Pembagiannya saya tidak katakan boleh pembagiannya. Ya, nah, Namun kalau ibu dalam penyikapan, bagaimana menyikapi jika pembagiannya seperti ini? Ya, cara menyikapinya seperti saya sebutkan tadi. Sekarang cara bersikap bukan masalah teorinya, Bu. Teorinya sudah jelas, hukum waris sudah ada gitu. Sekarang cara bersikap beda lagi gitu. Karena kalau ibu tetap misalnya ibu sudah paham nih hukum warisnya, terus nuntut, pokoknya baginya seperti ini ya. Kalau enggak saya enggak ridhoi. Bu, itu enggak akan pernah rampung masalah, dan itu cuma masalah duit saja, masalah perut saja, enggak akan pernah rampung sampai mati, Bu. Hatta zurtumul maqabir. Namanya harta itu orang enggak akan pernah puas sampai mati itu. Maka mau amannya ya sudah rampung, ya sudah. Saya memang dapat kurang pas, ya sudah saya ridhoi, saya udahlah. Sabar-sabar untuk ini aja deh. Nah, Ustadz, jazakallah khairan Iya, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang tanya tentang pesantren Manarul Ilmi, saya kalau lihat dari postingannya di Instagram itu tidak ada problem ya. Tapi nanti pastikan dengan ini ya, dengan ustadz-ustadz yang ibu kenal dulu. Tapi saya bisa rekomendasikan itu. Wallahu a'lam. Tapi karena lihat dari postingannya. Baik, berikutnya lagi silakan. Ibu Halimah, silakan dibuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, izin bertanya. Bolehkah kita membayarkan fidyah saudara kita yang tertunda kodok puasanya Ustaz? Dia mampu membayar, tapi karena saya membayar fidyah juga, jadi sekalian bayar gitu Ustaz. Dia masih hidup? Dia masih hidup. Terus fidyahnya dia bayar karena apa? Iya, karena apa? Tertundanya karena nggak ada ilmunya gitu. Oh, dari bisa, tapi Kalau dengan itu izin yang- dia, dengan izin dia. Oh iya. Iya, Bisa, dengan izin Ustaz, dia ya? boleh, Jadi bisa. sekalian, karena saya membayar juga gitu. Ya. Satu lagi Ustaz, Iya. tentang sholat asar Ustaz. Misalnya kita kan di perjalanan gitu ya, Iya. sampai rumah tinggal 10 menit lagi gitu, mau ke maghrib gitu Ustaz. Kita sholat asar atau kita tunggu maghrib dulu Ustaz? Langsung segera asar, Bu. Dan lain kali tidak boleh tunda seperti itu. Karena di perjalanan Ustaz. Itu pakai kendaraan pribadi atau kendaraan umum? Umum, Apa kendaraannya, Bu? kereta. Kereta. Berarti sholatnya asar di kereta. Oh gitu ya. Iya. Tapi katanya nggak sempurna gitu Ustaz. Iya, nggak sempurna daripada ibu sholat di luar waktu. Oh iya. Begitu Ustaz ya. Iya. Itu baru asar tuh, Bu. Coba kalau keretanya jalan terus sampai isya. Masa 3 sholat itu langsung dikerjakan ketika... Atau nanti di kodok gitu Ustaz, nggak bisa ya? Nggak bisa. Mending memilih sholat tepat waktu daripada tunda untuk mengerjakan sholat sempurna. Oh. Gitu. Jadi tetap asar di waktunya, kerjakan di kereta sesuai kemampuan, bisa berdiri kalau tidak bisa ya duduk. Sebisa mungkin tetap bersuci seperti biasa, berlakukan sholat sesuai kemampuan. Oh baik Ustaz. Jadi, Iya. tapi nggak diulang lagi Ustaz di rumah gitu nggak ya? Nggak perlu, pendapat yang paling kuat tidak perlu. Itu pendapat Syafi'iyah saja. Tapi yang pendapat paling kuat tidak perlu. Ya baik Ustaz, jazakallahu khair. Oh, iya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ini saya penasaran dengan pesantren Manarul Ilmi. Nanti saya lagi tanyakan ke ustadz-ustadz ya, ustadz apa ada yang kenal pesantren ini di Klaten, di grup. Mudah-mudahan nanti ada jawaban segera. Ya, baik, berikutnya Ummu Aisyah, silahkan dibuka mic-nya. Ummu Aisyah, silahkan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya dua, boleh? Ya, silakan. Itu tadi yang mengkode puasa itu berlaku buat bapak ibu kandung aja atau kalau kakak adik boleh Ustadz? Kakak adik boleh. Baik. Terus yang kedua, kalau misal kita pas baca zikir pagi itu ngantuk ternyata itu jumlahnya kelebihan atau kurang kayak gitu. Gak apa-apa. Kalau kurang ya nambah. Kalau yakin kurang nambah. Kalau kelebihan gak apa-apa. Oh ya, berarti misalnya lebih dari 100 gitu nggak masalah ya Ustadz? Gak apa-apa. Iya. Baik Ustadz, itu aja. Syukran. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Ya, berikutnya lagi. Safa, silahkan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustadz, yang pertama, jadi ada pesantren yang Anda juga mau masukin ke pesantren, cuma yang bermanhaj akidah lurus itu di sini jarang ya Ustadz ya. Di daerah mana? Daerah Banten Ustadz. Iya. Anda baru nanya ke Ustadz di sini, Ustadz Al-Sunnah ada 2, cuma orang tuanya tidak mampu Ustadz untuk ke situ. Jadi mampunya ke pesantren modern yang istilahnya di situ banyak yang musik gitu, kayak olahraga pakai musik, terus diajarin joget-joget atau misalkan tarian-tarian apa gitu. Nah, sedangkan di pesantren yang menurut ajaran Ahlus Sunnahnya itu biayanya gak mahal. Terus solusinya gimana ya Ustadz ya? Terus yang kedua mau nanya juga, kalau untuk bayi baru lahir itu perlakuannya gimana Ustadz? Dari baru lahir sampai akikah sampai sunat itu seperti apa yang benar gitu Ustadz? Misalkan mau cukuran nih, kasih nama akikah itu ada apa namanya tata cara yang benar tuh seperti apa gitu menurut ahli sunnah yang benar gitu. Saya takutnya salah ya, kalau di kampung kan banyak tradisi-tradisi yang aneh-aneh gitu. Mohon penjelasannya Ustadz, pencerahannya supaya anak tidak salah gitu. Nanti yang kedua itu pembahasannya panjang sekali Bu, itu 5 pertemuan baru saya jawab itu. Oh gitu. Ya, secara ringkas saja, ketika lahir didoakan. Terus yang kedua, nanti pada hari ke-7 itu maksimal sudah ada nama. Kemudian hari ke-7 diakikoi dengan menyembelih kambing, laki-laki 2, perempuan 1. Kemudian pada hari ke-7 juga nanti mencukur rambut, ya gundul habis untuk laki-laki maupun perempuan. Kemudian hasil dari rambut tadi itu ditimbang, nanti disedekahkan setara dengan perak. Misalnya rambut itu beratnya 2 gram, berarti nanti dengan harga perak itu harganya sekitar 11.000 per gramnya, berarti sedekat dengan Rp22.000 kalau itu beratnya 2 gram. Nah, setelah itu nanti ketika sunat itu kalau sudah mau menjelang balik, ya itu batas akhirnya. Terus ada pun pesannya. Boleh ya Ustaz ya? Apa? Sunatnya masih bayi atau masih kecil boleh? Boleh, tergantung kondisi anak. Kalau akikahnya itu ada cara-cara apa? Nyembeli kambing terus dibagi-bagikan ke tangga kanan kiri. Oh, kalau di kampung itu kan suka bikin riungan katanya gitu, bisa ngundang orang-orang makan, bisa gitu. Oh, jadi ngundang orang makan aja atau bagi-bagi cukup? Iya, jadi bagi-bagi udah selesai ya Ustaz ya? Iya. Adapun tadi tentang pesantren, nanti bisa coba hubungi Ustadz Fakhruddin di Banten sana atau yang ada sekitar situ. Yang jelas saran saya tetap di pesantren sunnah saja, Bu. Iya, Ana sudah tanya Ustadz. Udah masalah ketemu. Kemampuan nanti cari beasiswa.
minta uzur dari pihak sekolah. Ini masalahnya orang tuanya yang pasangannya yang satu keke, yang satu bertentangan gitu. Terus pesantren biasa aja gitu. Ya sama pokoknya aja gitu. Pesantrennya cari pesantren yang bagus, terus cari beasiswa untuk itu. Oh gitu. Syukran Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Iya, Kum. Baik, ibu-ibu nanti dan jamaah masih ada kesempatan besok ya. Saya cukupkan dulu karena masih ada agenda lagi setelah ini. Insyaallah kita ketemu lagi ke pertemuan Sabtu dan Ahad pagi. Demikian kita cukupkan. Mudah-mudahan bahwa manfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.